Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalam wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sanna nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bihim rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Sebagai tugas utama kita kehidupan dunia ini, kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya daripada Imam Qutbidah wal Irsyad Hayy Abdullah bin Alwi Muhammad Haddad rahimahullah radhiyallahu wa ardhana fa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sayyidil awliya was-salihin bid-dharain ya amin. Terakhir kita masih membahas tentang masalah kalbu, yaitu bahwa kalbu itu yang paling baik adalah yang bersih daripada kebatilan, daripada keraguan-keraguan. Kemudian beliau juga menukil daripada kalam Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu bahwa Allah itu punya wadah di hati-hati di bumi ini. Itu wadahnya Allah itu adalah kalbu kita. Khairuha, maka yang paling bagus kalbu itu adalah yang paling asfaha, yang paling murni, ya. Wa aslabuha, dan yang paling teguh. Wa araqwa, dan yang paling lemah lembut. Kemudian Sayyidina Ali menafsirkan yang maksud paling murni adalah paling murni dalam keyakinannya, sehingga murni keyakinannya menguasai hati itu tadi, sehingga dia mendapatkan tumakninah, ketenangan hati, ya. Kemudian juga aqwaha, aslabuha, paling teguh, yang maksud paling teguh dalam memegang agama, ya. Aslabuha fiddin. Wa araquha, dan yang paling kasih sayang, ini paling kasih sayang, paling ulas asih lembut kepada orang-orang mukmin. Kita sudah bahas tentang bersihnya, paling bersihnya hati itu yang dikuasai hati itu oleh keyakinan dan sholabah. Dan kita sudah bahas tentang makna keteguhan hati, itu kekuatan hati dalam memegang agama ini dan untuk berusaha teguh di atas agama ini meskipun banyak tantangan. Seperti dicontohkan figur Sayyidina Umar bin Khattab yang paling tegas dalam masalah agama. Kemudian masalah riqah sekarang. Dan sekarang sifat hati yang bagus yang ketiga adalah paling riqah, paling walas asih kepada sesama mukmin. Ya, jadi paling murni keyakinannya, paling teguh dalam memegang agama, dan paling kasih sayang kepada orang mukmin. Ini tiga ciri hati yang baik. Wa mariqatu, kama qala radhiyallahu anhu wa ardhana amin. Wa mariqatu 'alal mu'minina, dan adapun kelemah lembutan, sikap lemah lembut 'alal mu'minin pada orang yang beriman, fa yakuna, maka itu yakni yakuna, ayakuna ada apa hati tadi, apa seorang atau kolbunya tadi, orang yang mukmin tadi, rahiman bihim, ya, kasih sayang kepada mereka, kepada kaum muslimin, musyfiqan alaihim, ya, iba kepada mereka, ya, mengasihi menyayangi mereka kaum muslimin sama muslim. Wadzalika, dan itu sifat lemah lembut pada sama mukmin itu min asyrafil akhlak, termasuk akhlak yang paling utama, paling mulia. Wa afdalul khisal, paling utamanya perangai. Wa bihi wasafallahu rasulahu, dan dengan sifat lemah lembut inilah Allah sifati kekasihnya, itu Rasulnya Rasulullah SAW. Faqala, maka Allah berfirman tentang beliau SAW, surah At-Taubah surah ke-9 ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian rasulun, siapa seorang rasul,
min anfusikum, dari diri kalian, bangsa kalian sendiri, dari sama manusia, diri kalian sendiri. Azizun alaihima anittum, terasa berat bagi beliau apa yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, dan beliau itu sangat haris, sangat memiliki keinginan kepada kalian, rakus akan keselamatan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, atau di situ terjemahkan amat belas kasihan, lagi penyayang, rauf dan rahim. Haris itu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Raufur rahim, rauf itu maha iba, tidak tegaan, rahim penyayang. Bil mu'minina raufur rahim, beliau itu SAW amat iba kepada orang mukmin dan amat penyayang kepada sama mukmin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang penyayang itu akan disayangi mereka oleh Ar-Rahman, oleh Zat yang Maha Penyayang. Man la yarham la yurham, maka siapa-siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, Rasul juga beliau bersabda, inna abdala ummati, sesungguhnya wali-wali abdal dari umatku, la yadkhuluna jannata bi kathrati shalatin wala siyam. Abdal itu sebagian mengatakan disebut abdal karena sudah diganti sifat-sifat buruknya dengan sifat baik. Ibdal, mengganti. Atau ada lagi yang berpendapat abdal itu aulia yang Allah kasih karomah, dia ada kata ibdal itu pengganti, jadi ada penggantinya. Jadi di beberapa tempat itu bisa muncul dalam waktu yang sama. Itu abdal. Wali-wali abdal itu dari umatku, mereka tidak masuk al-jannata, ke surga, bikathrati sholatin wala siyamin, dengan banyaknya sholat dan puasa. Bal bisalamati sudur, tetapi dengan bersihnya hati, bersihnya dada hati mereka. Wa sakhawatin nufus, dan dengan dermawannya jiwa mereka. Wa rahmati likulli muslim, dan dengan kasih sayang sesama muslim. Itu yang menyebabkan mereka masuk surga. Kultu, jangan salah paham dulu, ini dijelaskan oleh Habib Abdul Haddad makna hadis tadi. Kultu, saya katakan, kata Habib Abdul Haddad, wala yufhamu min hadza, tidak dipahami dari keterangan ini, dari hadis ini, anal abdala, bahwasanya wali-wali abdal laisu bimuktsirina minas sholati wasyam, mereka tidak memperbanyak sholat dan puasa, bukan itu maknanya. Tadi katakan mereka itu wali abdal umatku ini, mereka masuk surga bukan dengan banyaknya sholat dan puasa. Bukan berarti mereka tidak memperbanyak sholat dan puasa, bukan. Bahkan muktsirin minuma, tetapi mereka memperbanyak sholat dan puasa. Min ghairima, bahkan dari selain keduanya, memperbanyak selain sholat dan puasa dari amal-amal lain. Ya, minal amali sholeh, berupa amal-amal sholeh. Walakin, akan tetapi, hadhil awsaful lati wasafahum, ini sifat-sifat yang Allah sifati mereka, yang Allah mensifati mereka biar dengan sifat-sifat Nabi Allah. Sifat-sifatnya itu sifat Nabi Allah SAW. Qaddamatuhum ilallah, itu sifat-sifat itulah yang memajukan mereka kepada Allah. Wa qarrabatuhum ilaih, mendekatkan mereka kepada Allah. Li fadliha, karena keutamaan awsaf sifat-sifat tadi, sifat-sifat yang Allah sifati Rasulullah dengan sifat itu tadi, Raufur Rahim tadi, penyayang pada sama muslim, tidak tega. Apa sakhawatun nufus, yang mana Nabi sudah mensifati tadi, alti wasafahum biha, Nabi Allah SAW, yang mana Nabi telah mensifati mereka dengan sifat-sifat itu sifat mereka itu apa? Bersih hatinya, dermawan jiwanya, dan rahmat kepada sama muslim. Sifat-sifat inilah yang memajukan mereka ke hadapan Allah dan mendekatkan mereka ke hadapan Allah. Kenapa? Karena keutamaan sifat-sifat hati tadi. Ini menunjukkan keutamaan sifat hati. Bukan berarti mereka tidak sholat, tidak puasa. Tetap mereka ada ibadah fisik, ibadah zahir mereka lakukan. Tapi ya juga di samping ibadah zahir, tapi ibadah batin. Dan ibadah batin ini yang punya keutamaan, sehingga yang mendekatkan diri mereka itu bukan banyaknya ibadah zahir, tapi ibadah batin ini. Dan ibadah zahir mereka diterima karena batinnya tadi, karena batinnya bersih. Aktsar min ghairiha, sifat-sifat ini jauh lebih banyak, dominan pada mereka untuk mendekatkan mereka pada Allah dari selain sifat-sifat ini
selain sifat-sifat yang disebut tadi, mim baqiyati amalimus sholihah, dari sisa amal mereka yang soleh. Kenapa? Li'annaha min a'malil qulub, karena sifat-sifat yang disebut seperti ibanya, penyayangnya, bersihnya hati seorang, kemudian tadi dermawannya jiwa, rahmat. Ini semua min a'malil qulub. Semua termasuk amal-amal hati, wa usufus sarair, termasuk sifat-sifat batin. Fafham, maka pahamilah olehmu. Ya, ini menunjukkan bahwa mulianya sifat batin, ya, karena maka sifat-sifat batin inilah yang lebih bisa mendekatkan seorang itu kepada Allah SWT. Wa'alam anna la tuzanu amal qulub. Beliau tegaskan lagi dengan keterangan. Abdul Haddad ingin menegaskan kembali keterangan tentang kemuliaan sifat batin, sifat hati tadi. Wa'alam, ketahuilah olehmu anna, bahwasanya la tuzanu amalul qulubi, tidak bisa ditimbang amal hati bi amal jawari, dengan amal anggota badan, fil khairi wasyarri, baik dalam amal yang baik, kebaikan, ataupun keburukan. Keburukan hati jauh lebih dahsyat efeknya daripada sekedar maksiat. Ya, kita bukan mengentengkan maksiat ya, daripada sekedar maksiat zahir. Ya, sama-sama bahaya, cuma lebih bahaya kemaksiatan batin. Ya, sebagaimana amal baik, amal hati yang baik itu jauh lebih bisa meningkatkan derajat seorang seseorang daripada amal zahir saja tanpa diikuti dengan amal batin. Illa wa tarajjah amalul qulub rujahanan bayinan, kecuali tarjah, unggul amal hati dengan keunggulan yang nampak jelas ala amal jawari, atas amal anggota badan. Jadi tidaklah ditimbang amal hati dengan amal anggota badan, kecuali amal hati ini jauh lebih unggul, lebih berat ketimbang amal fisik. Wa tazidu alaiha, dan lebih atas amal jawari, amal qulub, amal batin dari atas amal jawari, ziyadatan katsira, dengan kelebihan yang banyak. Wa min hadhil haitsiyah fadhala ahli tasawuf, dari segi inilah menjadi unggul para ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu menjadi unggul karena segi ini, karena sisi bahwa amal batin itu ternyata bobotnya jauh di atas amal zahir. Sedangkan para ahli tasawuf al-mu'tanuna bi tazkiyatil qulub, mereka orang-orang yang memperhatikan tazkiyatul qulub, memperhatikan daripada pensucian hati. Wal muhtammuna bima yakhussu min awsafil a'mal shalihah, dan mereka orang yang mementingkan dengan apa yang yakhussuha, dengan sesuatu yang mengkhususkan daripada amal hatinya, minal awsaf, berupa sifat-sifat hati, wal amal shalih, dan amal-amal shalih. Ghairahum min ta'ifil muslimin, unggul kepada apa? Unggul atas ghairahum, para ahli tasawuf unggul atas selain ahli tasawuf. Dengan poin di hati ini, mereka mendapat poin lebih para ahli tasawuf, karena mereka sangat memperhatikan batinnya atau hati ini tadi. Lebih unggul dari yang lain. Min ta'ifil muslimin, dari kelompok kaum muslimin, adalah obat dari para ahli ibadahnya yang buahnya ibadah, tapi kurang memberi porsi pada batinnya. Wal ulama, atau ulama mungkin bahkan lebih unggul daripada para ulama yang kurang memberi porsinya kepada amal kalbu tadi. Alladzina laisa lahum minal inayah, yang mereka tidak memiliki perhatian bi amril batin, terhadap perkara batin, mithlu ma li ahli tasawuf, seperti apa yang ada pada ahli tasawuf. Wal fadlu biyadillah, sekali lagi keutamaan itu di tangan Allah. Yu'tihi may yasha, Allah memberikan keutamaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunia-Nya, dan Allah maha tahu siapa yang pantas untuk diberi karunia-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi karunia-Nya, amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu, para ahli tasawuf mereka lebih unggul daripada yang lain karena batin, mereka memperhatikan batinnya. Wa rahmatu bil muslimin amrun wajibun wa haqqun lazimun. Dan ini amal batin ini juga tidak gampang ya. Karena amal zahir ya cuma gerakan saja. Kalau amal batin ini, kalbu ini seperti disifati oleh Rasulullah SAW, minal qabba asra'u taqalluban minal ma' yabalayani. Ya, kata Rasulullah SAW bahwasanya hati itu lebih cepat berbolak-balik daripada air yang bolak-balik, daripada air yang mendidih. Air dalam hal mendidih itu lebih cepat bolak-balik, sehingga sulit menjaga
lebih sulit menjaga amal batin ini daripada sekedar amal zahir yang ya zahir itu apa katanya hati, disuruh ruku, disuruh sholat. Dari batin ini yang lebih sulit. Warahmatul muslimin, kembali kepada sifat rahmat kepada kaum muslimin. Beliau menjelaskan tentang rahmat kepada kaum muslimin. Itu amrun wajibun. Sifat kasih sayang pada sama muslim adalah suatu perkara yang wajib, wa hakun lazimun, satu hak yang harus dilaksanakan. Wahia, sedangkan rahmat tadi bidu'afai, terhadap orang yang lemah, wabil mas'al masakin, terhadap orang miskin, wa ahlil balaya, orang yang ahli bala, yang sedang ditimpa bala musibah, wal masaib, ditimpa musibah, aula, itu lebih patut, lebih layak, wa aujab, lebih aujabu, lebih wajib. Ya, sifat rahmat itu sebetulnya wajib bagi sesama muslim, tapi lebih wajib lagi kepada orang yang lemah, kepada orang yang sedang tertimpa kesulitan, musibah, itu lebih wajib lagi. Wa man lam yajid fi qalbi inda musyahadati du'afa'il muslimin, dan siapa orang yang tidak mendapati orang tadi di hatinya orang tadi inda musyahadati du'afa'il muslimin, di sisi ketika menyaksikan si orang tadi akan orang du'afa, orang-orang lemah di kalangan muslimin, wa ahlil bala, orang yang ahli bala, ditimpa bala, minum di antara kaum muslimin, rikotan, dia yang menyaksikan itu tidak mendapati rikoh, tidak mendapati kelembutan hati, tersentuhnya hati, warahmatan, tidak mendapati kasih sayang hati, fahuwa walidul qalbi, maka orang itu terlalu tebal hatinya, ya, tidak lembut, maksudnya terlalu kasar hatinya. Waqad ghalabat alaihil qaswah, dan sungguh qad ghalabat alaihil qaswah itu sungguh telah berkuasa kepada hatinya itu sifat qaswah, sifat kekerasan hati, naudzubillah. Wa naza'at wa nuzi'at minhu rahmah, dan telah dicabut dari hatinya sifat kasih sayang, waliyadzubillah. Wa la tunza'u rahmatu, dan tidak dicabut apa sifat kasih sayang itu illa min syaqiyyin, kecuali dari orang yang celaka, naudzubillah. Kama qala alaihi salatu wasallam, sebagaimana itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdul qulub ilallah al-qalbul qasi, paling jauhnya hati orang dari sisi Allah adalah hati yang paling keras, ya, waliyadzubillah min dzalik. Fa in wajada ma dzalika ani hadzal qasi bi nafsi takabburan, dan apabila mendapati bersama dengan itu, bersama dengan sifat tidak ada rahmat dalam hatinya, dia mendapati ani hadzal qasi, siapa yang mendapati? Yang saya maksud adalah orang yang qasi, yang keras hatinya ini, dia mendapati bersama dengan sifat kerasnya tadi, fi nafsi takaburan, dalam jiwanya dia dapati sifat takabur, kesombongan, wa anafatan, sifat angkuh, wastingkafan, sama ini sifat kesombongan, min mukhalatati ahli du'fi, untuk bergaul dengan orang yang lemah, tidak mau, tidak level bergaul dengan orang yang lemah, dia bersama dengan itu dia mendapati dirinya kesombongan untuk bergaul dengan orang yang lemah, ya. Wal maskana, orang yang miskin, minal muslimin, di kalangan kaum muslimin, fasuhqan, maka sungguh dia suhqan, ini kejauhan bagi dia, lahu, bagi orang tersebut, wa bu'dan, dari kejauhan dari Allah, wa maktan, dan murka min Allah, dari Allah SWT tertimpa kepada orang tersebut. Sudahlah dia tidak kasih sayang, tidak memiliki sifat ulas asih, ditambah dengan itu dia menyombongkan diri sehingga tidak mau bergaul dengan orang-orang kebanyakan, orang muslim, orang miskin, orang lemah, ya, yang mana padahal itu sifat Rasulullah SAW, beliau suka, ya, dengan kepada orang-orang miskin, duduk bersama orang-orang miskin, ya. Kemudian orang yang lemah, qad halla bi mastaujaba min at-tardi an babillah, sungguh telah menimpa, bertempat bi pada orang tadi apa mastaujaba, apa sesuatu yang mengakibatkan daripada at-tardi, pengusiran dari pintunya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, itu sifat-sifat tadi menyebabkan dia terusir dari pintunya Allah Subhanahu wa taala, wa yakunu, dan menjadi orang yang qasi, yang artinya keras tadi, waliyadzubillah, fi jumlatil mutakabbirin, berada di dalam kelompok orang-orang yang takabur, wal munazi'in lillah taala, dan orang yang ingin merebut kepada kekuasaan Allah. Kenapa? Karena orang yang mutakabbir itu ibarat merebut pakaiannya Allah. Al-kibriya'u ridai, wal azmatu izari, wa naza'ani qasamtu. Kata Allah SWT, sifat kesombongan itu adalah ibarat pakaianku, ya, sarungku, pakaianku. Dan sifat azamah, sifat keagungan itu ibarat ridaku, ibarat saya punya pakaian, saya punya sandangan. Siapa yang ingin merebutnya dariku, saya hancurkan dia.
ya, azab dia. Waliyadzubillah min dzalik. Dan juga di sini beliau menukil dari hadis Rasulullah SAW. Qala alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga. Waliyadzubillah, man, siapa orang yang fi qalbi, di hati orang tadi terdapat mithqalu habatin, seberat daripada satu biji, min khardal, daripada biji sawi, min kibrin, daripada kesombongan. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian riqah, termasuk makna riqah, termasuk makna kasih sayang juga adalah khusyu'ul qalbi, tenangnya hati, wa kasratul bukai, atau khusyuknya hati dan banyaknya menangis, min khasyatillah, karena takut kepada Allah SWT. Jadi riqah itu ada makna lain. Ada riqah tadi maknanya tersentuh hatinya, dalam arti gampang tersentuh, lemah lembut pada sesama muslim. Makna riqah yang berikutnya, ya, yang kedua menurut Nabi Abdul Haddad adalah riqah itu tandanya adalah hatinya itu khusyuk dan banyak menangis karena takut kepada Allah SWT. Ya tentu dengan ikhlas, bukan hanya menangis karena itu takut pada Allah Ta'ala. Dzalika wasfun syarif. Ini satu sifat yang mulia, ya, satu sifat yang mulia. Kemasan hamid, satu usaha yang terpuji. Bihi wasfullah, yani maksudnya sifat khusyuknya hati ini merupakan sifat yang mulia. Dan termasuk bihi, dengan sifat inilah Allah wasofallah, Allah sifati anbiya'u, para nabi-nabinya, wassolihin, para orang soleh, min ibadah, dari hamba-hambanya Allah. Allah sifatkan mereka di Quran, para nabi, para solihin, dengan sifat kelemah lembutan hati yang ditunjukkan dalam khusyuknya hati tadi. Di antaranya firman Allah Ta'ala, faqala Ta'ala, surah Maryam surat 19 ayat 58, idza tutla alaihi ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Apabila tutla, dibacakan kepada mereka ayatul rahmani, ayat-ayat Allah SWT, kharru sujjadan wa bukiya, mereka tersungkur dalam keadaan sujud dan menangis. Ini sifat-sifat hamba-hamba Allah Ta'ala. Juga Allah dalam firman yang lain, Allah Ta'ala, Allah berfirman surah Al-Isra surah 17 ayat 109, wa yakhiruna lil alqani yabkuna yaziduhum khusyu'a. Yakhiruna, mereka tersungkur, menunduk, lil alqani, pada dagu mereka, yang tersungkur sujud pun dalam keadaan menangis, yaziduhum khusyu'a, dan menambah mereka akan kekhusyuan tadi. Ya, ayat Allah tadi, Allah tambah mereka kekhusyuan hatinya. Waqad adda alaihi salatu wassalam fi sab'ah, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghitung, ya, orang yang khusyuk ini, yang menangis tadi karena takut pada Allah, dihitung oleh Rasul fi sab'ah, di dalam 7 kelompok, alladzina yuzilluhumullah fi dhillih, yang mana Allah naungi mereka di dalam naungannya Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tiada naungan kecuali naungannya Allah SWT. Apa salah satu dari 7 itu? Rajulan zakarallaha khalian, seseorang yang menyebut Allah dalam keadaan sendiri, fafadat ainahu, lalu mengalir kedua matanya daripada air mata. Maka itu termasuk 7 orang yang Allah beri naungan khusus. Rasulullah SAW bersabda, kullu ainin bakiyah yaumul qiyamah, setiap mata nanti akan menangis pada hari kiamat, illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang menangis karena takut pada Allah, wa ainun batat tahrus bisabillah, dan mata yang menjaga di jalan Allah, yang bermalam menjaga fisabilillah, berjaga-jaga dalam jihad fisabilillah. 2 mata ini tidak menangis. Lainnya itu semua mata menangis, kecuali mata yang menangis di dunia karena takut pada Allah, mata yang melek, ya, mata yang melek untuk menjaga di jalan Allah fisabilillah, yakni fil jihad, ini dalam jihad, ya, fisabilillah. Bahkan al-buka al-khalis min khasyatil azizan jiddan, adalah dan ada apa buka, nangis yang khalis, yang murni, itu sulit, ya, murni karena takut pada Allah itu aziz, langka sekali. Hatta sara bi hadzal manzilah minallah, sampai menjadi menangis tadi itu di tempat posisi yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala, ya. Maka sotima yabki minanas, meskipun banyak yang menangis dari manusia, tapi tidak semua yang masuk di dalam kelompok ini, kecuali orang yang menangis betul-betul karena takut pada Allah SWT. Hatta waroda alaihi salatu wassalam, sehingga apa? Waroda, datang
sebuah hadis dari Rasul SAW, la yalijun nar man baka min khasyatillah atau ya'uda labadu bid-dhar'i. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut pada Allah sampai air susu itu kembali kepada puting susu atau kelenjar susunya. Ini tidak mungkin kan kembali, maka artinya tidak mungkin masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, dan sampai masuk unta itu ke lubang jarum, dan itu juga tidak mungkin. Artinya tidak akan mungkin orang yang menangis di jalan Allah itu, mereka tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Kemudian bilang dari Muhammad SAW, Rasulullah SAW telah menyamakan bainal majma', antara air mata min khasyatillah yang jatuh karena takut pada Allah, wa bainad dami yuharaku fisabilillah, dan antara darah yang ditumpahkan di jalan Allah. Allah samakan air mata yang menetes karena takut pada Allah dengan darah yang menetes di jalan Allah. Waroda, dan telah datang satu hadis, lau anna bakian baka fi ummatin la rahimahumullah bibukaih. Seandainya ada seorang yang menangis di dalam satu umat karena takut pada Allah, pasti Allah akan sayangi umat itu. Allah akan sayang pada umat itu karena berkat tangisannya seorang tadi. Seandainya di satu umat ini ada orang yang menangis di jalan Allah, karena takut pada Allah, Allah sayangi satu kaum itu semuanya karena berkat tangisannya orang ini. Fatabayyana, maka menjadi jelas bima dzakarna, dengan apa yang kami sebutkan, anal buka katsirun, bahwasanya tangisan itu banyak, wa anal diyakul khasyatil faqat minal buka qalilun, dan bahwasanya tangisan yang ada karena takut pada Allah saja itu yang sedikit. Kalau yang orang menangis banyak, tapi yang takut pada Allah ini yang sedikit. Ini yang sedikit. Kemudian sebagaimana fabki min khasyatillah, maka menangislah kau karena takut kepada Allah. Fa ilam tabki fatabaka. Jika kalian tidak menangis, maka usahakanlah menangis. Wa iyyaka wariya. Hati-hati kamu terhadap riya, terhadap menangis dan tasannu, membuat-buat, wa tazayyun, berhias dengan menangis tadi kepada makhluk dan makhlukin. Wa tasqutu bidzalika min aini rabbil alamin, sehingga kau akan jatuh dengan seperti itu, dengan sifat seperti itu, riya tadi, kau akan jatuh dari hadapan pandangan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, penguasa seluruh alam. Terus kalau sulit menangis bagaimana? Wa in azza alaikal buka. Apabila sulit bagimu menangis, fatadzakkar, maka ingat-ingatlah, angan-anganlah, ma baina yadaika, apa yang ada di hadapanmu, min ahwalil akhirah, dari kedahsyatan-kedahsyatan akhir. Alati anta mulaqiha, yang pasti kita akan menjumpainya. Min ghairi syakkin, tanpa ada keraguan, wala raibin, tanpa ada kegamangan, tanpa ada keraguan-raguan sama sekali, kita pasti akan menjumpai yang namanya akhirat. Maka kalau sulit menangis, maka bayangkanlah bagaimana kau posisimu nanti ketika sakaratul maut, ketika dalam kubur dan seterusnya. Maka in kunta qad amanta billah, kalau memang kau benar imanmu kepada Allah, sudah benar-benar iman kepada Allah, wa bima ja'a bi Muhammad Rasulullah SAW, dan benar imanmu terhadap apa yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, fasawfa tabki, pasti kau akan menangis. Kalau benar imanmu kepada Allah, benar imanmu pada yang datang dari Allah melalui Rasul SAW, khususnya tentang kiamat dan sebagainya, kita betul-betul iman, maka pastilah kita akan menangis. Fasawfa tabki, la mahala, pasti. In kana laka qalbun, jika kamu masih punya hati yang memahami. Wa aqlun yaqil, dan kamu masih punya pikiran yang bisa merenung. Kalau kamu punya hati, punya pikiran yang sehat, pastilah imanmu benar. Pasti insya Allah ketika kamu merenung tentang gimana nasib kita nanti di akhirat, jangankan di akhirat, ketika sakaratul maut, ketika kubur, bangkit dari kubur dan seterusnya. Nah itu pasti kita hadapi, bukan dongengan, pasti kita hadapi. Fa illam yakun laka syai'un min dzalika, jika tidak ada bagimu sesuatu dari itu, enggak, kau periksa dirimu, kalau tidak ada seperti itu, ya ini kau sudah paksa dengan ingat pada akhirat tetap tidak menangis, fa'dud nafsaka, maka hitunglah dirimu fil an'am, berada pada kelompoknya hewan ternak as-saimah yang digembalakan, fil mar'a, di padang
gembalaan. Wal bahaimur rati'ah, dan sama hewan ternak yang digembalakan fil kala, dalam padang gembalaan. Kalau sudah kau gak bisa seperti itu, gak bisa untuk merenung tentang akhirat, kau paksa menangis pun tidak ada, ya sudah, anggapan dirimu itu sama dengan kambing yang makan rumput itu. Qala ta'ala, na'udzubillah min dzalik, maka Allah berfirman dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat 37, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam yang semua itu, berita-berita yang Allah berikan itu, la dzikra, sungguh terdapat peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang masih memiliki hati, aw alqas sam'a, atau dia masih mau memasang pendengarannya, wa huwa syahid, sedangkan dia bersaksi bahwa semua itu benar. Dia masih punya keyakinan. Jadi yang bisa menangkap peringatan semua dari Quran, dari hadis, sehingga kita bisa merenung akhirat. Dari situ kita bisa, insya Allah bisa mengusahakan untuk menangis karena takut pada Allah. Itu hanya berlaku bagi orang yang punya tadi itu syahid, menyaksikan betul dengan hati, dengan imannya yang kuat. Al-Qasama masih mau mendengar peringatan Allah dan masih punya hati yang sehat dan pikiran yang sehat untuk merenung, sehingga baru bisa dia akan menangis seperti itu. Ya. Allah berfirman dalam surah yang lain, surat Shad, surat 38 ayat 29, kitabun anzalna ilaika, Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, mubarakun, kitab yang penuh berkah. Untuk apa? Liyadabbaru ayati. Untuk apa kitab Quran diturunkan? Apa cuma enak-enakan suara? Apa cuma musabaqatul Quran? Apa cuma perlombaan saja? Nah, Quran itu diturunkan liyadabbaru ayat, apa untuk jadi jimat muttaqin. Quran itu diturunkan liyadabbaru ayatih, supaya ditadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya diambil peringatan oleh para orang-orang yang ulul albab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ulul albab itu, amin ya rabbal alamin. Termasuk orang yang liman kana lahu qalbun al-qasamu syahid. Wa fi ghairi mawdi'in minal kitab, dan bukan di satu tempat saja dari Quran Allah menyebutkan wa ma yadzakkaru illa ulul albab, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Di banyak tempat Allah sebutkan tidak ada yang dapat mengambil peringatan kecuali orang yang ulul albab, yang memiliki lub. Ulul albab itu ay sahibul lubbin. Lub itu maknanya inti. Inti dari sesuatu itu lub. Kalau ibarat buah itu, daging buahnya itu lub. Artinya orang yang ulul albab itu orang yang memandang segala sesuatu dari inti hakikatnya. Tidak tertipu dengan keseng, tapi dia memandang sesuatu dari hakikatnya. Itu ulul albab. Wahum ulul ukul, yaitu orang yang memiliki akal sehat. Fanzur kaifan nafa at-tadakkur ghalim. Perhatikanlah bagaimana Allah meniadakan tadakkur, meniadakan kemampuan untuk mengambil peringatan dari selain orang yang ulul albab, tidak mampu untuk mengambil peringatan. Siapa ulul albab itu? Nanti dirujuk, silakan dirujuk surat Ali Imran ayat 190, surat ketiga ayat 190, alladzina 191, alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itulah ulul albab, orang yang menggunakan potensi zikir dan fikirnya untuk terbang mendekat kepada Allah. Selalu zikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan selalu yatafakkarun, selalu tafakkur. Ya, itu ulul albab, zikir dan fikir. Kemudian kama khassallahu ta'ala bitadakkur, sebagaimana Allah mengkhususkan untuk sifat tadakkur, mengambil peringatan kepada ahlal inabah, orang yang selalu kembali kepada Allah, humur raji'una ilaih, itu orang yang selalu humur raji'una ilaih, orang yang selalu kembali kepada Allah. Wa al-khasyah, juga orang yang selalu takut kepada Allah SWT, ya, takut kepada Allah SWT. Maka Allah SWT wa ahlul iman, orang yang ahli iman, wal musaddiquna bi, orang yang membenarkan pada Allah, wa bi rasuli, kepada rasulnya Allah, wa bi wa'di, janji baiknya Allah, wa wa'idi, ancamannya Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, maka Allah berfirman tentang sifat tadi, wa huwal ladzi yurikum ayatihi, dialah Allah yang menampakkan pada kalian tanda-tanda kekuasaannya. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, dan Allah menurunkan bagi kalian dari langit itu rezeki berupa hujan. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib, tidak bisa mengambil pelajaran dari semua itu kecuali orang yang selalu yunib, selalu berusaha kembali kepada Allah. Jadi selain ulul albab, orang yang mengambil pelajaran adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, fadzakir in nafa'atiz dzikra,
berilah peringatan ya Muhammad kalau peringatan itu masih memberi manfaat. Siapa yang mengambil peringatan yang bisa memberi manfaat, yang bisa mengambil manfaatnya peringatan? Saya zakaru may yakhsha, akan mengambil peringatan orang yang takut kepada Allah. Surat Al-A'la ayat 9. Jadi yang takut pada Allah itu yang bisa mengambil peringatan selain ulul albab dan orang yang selalu kembali kepada Allah. Ada lagi sifat yang lain, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surah Az-Zariyat ayat 51, qala ta'ala, Allah berfirman, wa dzakir, berilah peringatan ya Muhammad, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sebab az-dzikra, peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang yang beriman. Itulah orang-orang yang bisa tazakkur, orang yang beriman, takut pada Allah, selalu berusaha kembali pada Allah, dan ulul albab yang menggunakan potensi akalnya untuk zikir dan fikir, hatinya untuk zikir dan fikir, itu bisa mengambil pelajaran dari Allah. Fasyara'a tadzakur wa amara bihi rasulahu umuman. Allah mensyariatkan tadzakur dan memerintahkan rasulnya secara umum, dan Allah khususkan tadzakur itu dengan manfaatnya untuk orang-orang yang beriman. Binaf'ihi al-mu'minin, min ibadah dan hambanya. Maka dari kalau hujjah, dan ada bagi mereka hujjah indahu mahajjah ilaih. Tadzakur itu ada hujjah bagi orang tersebut dan mahajjah, juga jalan kepada Allah. Kama kana al-akharina hujjah qaimah, sebagaimana bagi orang lain tadzakur ini juga bisa jadi hujjah nanti, argumen di hadapan Allah, mudhidah, yang bisa menggelincirkan mereka terhadap hujjah mereka yang batil. Fa inna ma'rudu ba'dal ilmi, sebab orang yang nanti orang-orang kebanyakan itu adalah berpaling setelah mereka tak tahu. Wa ankaru ba'dal ma'rifah, mereka ingkar setelah ma'rifah. Allahu a'lam. Sebenarnya tinggal sedikit tapi sudah 40 menit ini. Maksud saya tutupkan supaya nanti tema baru. Menggalnya itu kok gatok namanya. Ya lek gatok. Saulan mana ketemu di baru digatok namanya. Dan ini sak minggu iling alhamdulillah. Yes, mudah-mudahan manfaat, amin ya Pak. Nanti saya digatokkan lagi lah. Allahu a'lam bissawab. Nanti itu pembahasannya panjang lagi tuh tentang tulul amal. Tentang amal. Tulul amal itu agak panjang. Ashabun nasi fil amal dan seterusnya. Baru zikrul maut. Allahu a'lam. Sirul Fatihah. ربنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقربت لنا في ديننا مع القدر والذا وذكر رب وفقنا ووفقكم لما